Pencemaran lingkungan adalah perubahan kondisi alam yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi dan juga teknologi. Pencemaran lingkungan ini biasanya terjadi pada udara, air, dan tanah. Pencemaran lingkungan paling banyak dilakukan oleh manusia, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, dan juga polusi-polusi yang diakibatkan oleh kendaraan yang dikendarai manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niputwari Widiantari dengan NIM 23015111035. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2023. Dalam video ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat secara langsung kondisi dari jogging track ekowisata Pedungan Hijau yang terletak di Subakerdung, Banjarpitik, Pedungan, Denpasar Selatan. Saya juga akan memaparkan beberapa cara untuk menanggulangi sampah-sampah tersebut. Jogging track Pedungan ini merupakan salah satu lintasan untuk lari lambat atau jogging di area Pedungan. Namun juga biasanya banyak dilalui oleh pemotor-pemotor karena jogging track ini merupakan salah satu jalan penghubung. Dari hulu sebelum memasuki area jogging track sudah terlihat bahwa air sungai di sini sangatlah keruh dan juga kotor karena sampah. Bau yang ditimbulkan pun sangat menyengat dan pemandangan di sini juga sangat tidak enak dipandang. Hai semuanya, jadi saya sudah ada di kawasan jogging track Banjarpitik Pedungan. Dan dapat kalian lihat di sini kondisi dari jogging track ini, khususnya aliran sungainya. Di sini sangat banyak sampah dan juga warna dari airnya itu sangat keruh dikarenakan oleh limbah. Saya sebagai warga Banjarpitik tentu saja merasa sedikit terganggu karena sampah-sampah yang ada di sini. Khususnya di aliran sungai Banjarpitik ini karena bau yang tidak sedap dan juga sangat tidak enak dipandang. Jogging track ini yang harusnya menjadi tempat healing bagi warga dan masyarakat sekitar dengan pemandangan sawah yang menyejukkan, justru menjadi salah satu tempat terkotor di Pedungan. Selanjutnya dapat kalian lihat, sampah-sampah di sini sangat menumpuk, hingga menyebabkan alirannya tersumbat. Coba bayangkan apa yang terjadi saat musim hujan. Dari yang saya amati di lokasi, sampah-sampah yang dibuang adalah sampah-sampah rumah tangga, seperti bungkus makanan, bungkus minuman, sisa-sisa upacara keagamaan, bahkan ada yang sampai membuang magicom dan mainan anak. Sangat di luar nalar. Sebenarnya, apa sih penyebab dari tercemarnya aliran sungai dan penumpukan sampah di area jogging track ekowisata Pedungan Hijau? Setelah saya amati secara langsung, saya melihat padatnya rumah-rumah penduduk, warung-warung, dan juga berbagai pabrik yang ada di sini merupakan penyebab utama dari penumpukan sampah. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, banyak sekali sampah-sampah rumah tangga yang dibuang. Bahkan itu terbungkus dengan plastik-plastik besar dan dapat menyumbat aliran sungai di sana. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan adalah penyebab kedua dari tercemarnya lingkungan di sekitar area ini. Nah, jelas saja pencemaran lingkungan ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat dan kehidupan di sekitarnya. Apa saja itu? Nah, yang sangat jelas-jelas terlihat adalah sangat tidak enak dipandang mata. Terlebih lagi, ada berbagai macam jenis sampah, baik sampah anorganik maupun organik. Selain itu, sampah-sampah yang menumpuk akan membusuk dan menimbulkan bau tak sedap, yang tentu saja akan mengganggu masyarakat sekitarnya. Aliran sungai ini akan tersalurkan ke irigasi terdekat, yang lalu akan mengaliri persawahan atau perkebunan warga. Saking menumpuknya sampai-sampai sampah-sampah yang ada di sini ada di aliran irigasi juga, dan tentu saja itu akan merugikan petani maupun tanamannya, mengingat air sungai tersebut penuh dengan limbah dan sampah. Tidak hanya manusia dan tanaman yang dirugikan, namun hewan seperti sapi juga mendapat imbasnya. Di sini terlihat sapi tersebut harus berusaha memilih-milih rumput yang layak pakan karena tercampur dengan sampah-sampah sekitarnya.
Sampah merupakan sarang dari penyakit. Hewan-hewan seperti nyamuk atau lalat sangat suka bersarang pada sampah-sampah yang menumpuk. Hewan-hewan tersebut tentu saja akan membawa penyakit seperti DBD, malaria, ataupun diare yang sangat berbahaya bagi manusia. Sebagai manusia yang bergantung dengan alam, tentu saja kita wajib untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Nah, penanggulangan yang dapat kita lakukan guna memperbaiki keindahan dari jogging track ini dapat dimulai dari hal-hal kecil. Hal kecil yang wajib dilakukan dan berdampak sangat besar bagi lingkungan adalah berhenti membuang sampah di sungai dan sekitarnya. Karena dalam pasal 49 ayat 1 huruf B dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat sampah yang ditentukan atau disediakan. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Selain untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan dapat mencegah virus untuk berkembang biak di sekitar kita. Jika memang tidak ditemukan tempat sampah di sekitar area tersebut, kalian bisa membawa pulang sampah tersebut dan membuangnya di rumah atau membuangnya di tempat sampah terdekat yang kalian lalui. Langkah selanjutnya yaitu melakukan edukasi terkait pentingnya menjaga lingkungan sekitar guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri yang nantinya akan menjadi investasi bagi masyarakat serta makhluk-makhluk lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan yang pastinya nantinya akan berguna bagi kelangsungan ekosistem di sekitar lingkungan tersebut. Dalam video ini merupakan contoh dari edukasi yang dilakukan. Di sana menjelaskan tentang penyuluhan atau edukasi-edukasi tentang bagaimana kita dapat mengolah sampah-sampah plastik dengan baik. Yang saya dapat dari salah satu channel YouTube yaitu KKN Integrasi Labuh Baru Universitas Riau tahun 2019. Upaya terakhir yang dapat kita lakukan yaitu menuangkan ekoenzim di sungai yang tercemar. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu ekoenzim. Jadi ekoenzim adalah suatu cairan yang terbuat dari sisa-sisa makanan seperti buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang akan difermentasi selama kurang lebih 3-4 bulan. Selain untuk mengurangi sisa-sisa makanan seperti kulit-kulit buah atau sayuran-sayuran yang sudah tidak terpakai, ekoenzim ini juga memiliki banyak manfaat yang sangat baik. Contohnya seperti dapat digunakan sebagai pembersih kaca atau perabotan-perabotan rumah tangga. Ekoenzim ini juga dapat digunakan sebagai pupuk alami bagi tumbuh-tumbuhan. Dan yang paling penting, ekoenzim ini dapat digunakan untuk menjernihkan air, serta meningkatkan kualitas air atau ekosistem yang ada di dalam air tersebut. Video ini saya dapat dari salah satu channel YouTube dengan nama Ekoenzim Nusantara. Berikut ini merupakan salah satu contoh video di mana orang-orang menuangkan ekoenzim di Danau Batur, Bali pada 2022 tahun lalu. Ekoenzim ini tidak hanya dituangkan sekali saja, tapi juga bertahap. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kerusakan lingkungan bukan terjadi pada kita, tapi karena kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita dari hal kecil. Karena kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Sekian, terima kasih. Semuanya, jadi saya sudah ada di satu. Sekian pemaparan.
Wah, ya ndak tahu. 아 진짜 어떡해. 你爱我，我爱你，我是本傻假咪。